Robin van Persie yakin timnas Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia 2026 karena hal ini. Mantan pemain profesional timnas Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia, percaya bahwa timnas Indonesia bisa menjajal kompetisi dunia. Pria yang mempunyai darah keturunan asal Surabaya itu, menyebut pelatih timnas Indonesia sekarang memang sangat berperan penting dalam meningkatkan mental para pemain timnas Indonesia. Meski saya tidak pernah membela negara Indonesia, tapi saya mempunyai rasa cinta dan terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, ujar Van Persie dikutip dari media Belanda. Keberadaan pelatih asal Korea Selatan dari tahun 2019 itu, saya lihat cukup banyak memberikan perubahan, lanjutnya. Namun perlu diketahui, saat awal kedatangan Shin Tae-yong di Indonesia, timnas Indonesia mengalami penurunan hingga peringkat 175 dalam ranking FIFA. Tentunya itu merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi Shin Tae-yong meski telah berpengalaman menukangi tim sekelas Korea Selatan. Saat pertama kali melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menghadapi masalah yang sangat mencolok. Shin Tae-yong mengakui bahwa pada saat itu, para pemain timnas Indonesia memiliki mentalitas yang sangat buruk. Maka dari itu Shin Tae-yong mampu untuk meningkatkan mentalitas dan rasa percaya diri para pemain timnas Indonesia. Mantan pemain Arsenal tersebut juga menyebut kerasnya gaya latihan dan strategi bermain ala Shin Tae-yong, timnas Indonesia perlahan mulai bangkit. Terlebih dengan hadirnya para pemain naturalisasi yang bermain di Liga Top Eropa untuk timnas Indonesia. Kehadiran mereka secara perlahan membuat para pemain timnas Indonesia semakin yakin dalam meraih kemenangan. Saya pernah bertanding melawan Indonesia, saya lihat mental permainan jauh lebih baik. Banyaknya pemain naturalisasi yang membuat Indonesia makin kuat, tuturnya. Menurut Van Persie timnas Indonesia kini bisa dibilang menjadi tim yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kini timnas Indonesia berhasil naik 28 strip ke peringkat 145 dalam ranking FIFA. Kenaikan tersebut hanya dicapai dalam waktu 2 tahun. Dengan pencapaian tersebut kini pemain keturunan Surabaya memiliki kepercayaan yang cukup melihat timnas Indonesia mentas ke kompetisi dunia. Kini saya punya kepercayaan diri bahwa negara nenekku bisa menjajal Piala Dunia 2026, tutup Robin van Persie. Media Irak soroti formasi racikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Basra International Stadium, Kamis 16 November. Laga ini dipastikan akan berjalan dengan ketat dari kedua tim. Irak jadi salah tim unggulan di grup F dan skuad Garuda berambisi tinggi untuk lolos ke putaran selanjutnya. Media asal Irak, Win-Win, menilai bahwa skuad Garuda akan memberikan kejutan di lapangan. Apalagi, Shin Tae-yong jadi sosok yang kaya strategi dan bisa memaksimalkan pemain ada. Menurut mereka, laga nanti Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bermain sedikit bertahan dan memanfaatkan keseimbangan tim. Selain itu, peran pelatih asal Korea Selatan tersebut akan membuat Irak kewalahan dengan pengalaman sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, cenderung memainkan formasi 4-3-3, dengan pertahanan yang lebih bertahan, dan terkadang menggunakan formasi 4-4-2 yang seimbang. Pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya pernah menjuarai Liga Champions AFC bersama Seongnam Korea Selatan pada musim 2009-2010. Dengan tim yang sama ia menjuarai Piala Korea Selatan pada musim 2010-11. Serta menjuarai Piala Asia Timur bersama Korea Selatan pada tahun 2017, tulis Win-Win. Di balik taktik Shin Tae-yong, ada pemain-pemain yang berkualitas masuk dalam tim. Win-Win menilai bahwa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, abroad, akan jadi kekuatan utama skuad Garuda. Hal ini harus jadi perhatian penuh bagi Irak karena lawan yang mereka hadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada laga nanti ada 8 pemain pilihan Shin Tae-yong abroad yang dibawa.
Tim nasional Indonesia memiliki 9 pemain profesional di beberapa liga di Eropa, Amerika Selatan dan Asia. Meski membawa bahaya, sejauh ini rekor pertemuan masih berada di sisi Irak. Skuad Garuda pada pertemuan terakhir harus tumbang di Piala Asia 2013 lalu. Tim Irak dan Indonesia telah bertemu dalam 6 pertemuan, singa dari Mesopotamia, memenangkan 5 di antaranya, dan kedua tim bermain imbang di salah satu kualifikasi Piala Dunia pada 16 Maret 1973. Kemenangan terakhir Irak atas Indonesia terjadi pada Piala Asia AFC 2013, ketika mereka mengalahkan Indonesia 2-0 pada 19 November, tutup win-win. Elias Dolah mengaku ngeri melihat kekuatan timnas Indonesia sekarang. Kekuatan timnas Indonesia saat ini kian diperhitungkan para rival di Asia Tenggara. Salah satu pengakuan datang dari Elias Dolah, bek timnas Thailand yang membela Bali United. Dia mengaku ngeri melihat kekuatan tim Merah Putih. Berkiprah di Liga 1 pada musim ini membuat Elias dapat memantau dan merasakan langsung geliat tim Merah Putih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berdasarkan pengamatannya, tim Merah Putih punya masa depan cerah dan sangat menjanjikan. Saya yakin timnas Indonesia punya masa depan bagus, pelatihnya memilih begitu banyak pemain muda untuk membangun timnya, saya yakin Indonesia sedang bangkit dan berlari, kata Elias Dolah. Lebih lanjut, bek berdarah Swedia itu mengungkapkan, saya pikir timnas Indonesia punya kans bagus untuk juara Piala AFF 2024. Mereka mulai bermain lebih baik. Anda bisa lihat saat mereka melawan beberapa negara belakangan ini. Bagi Elias Dolah, kebangkitan tim nasional Indonesia saat ini memang akan jadi ancaman bagi timnas Thailand yang selalu juara pada 2 edisi terakhir Piala AFF. Namun, dia tetap memandang positif hal tersebut. Menurut bek berumur 30 tahun itu, kemajuan pesat skuad asuhan Shin Tae-yong sangat bagus dalam persaingan di ASEAN, itu akan membuat persaingan yang sangat bagus di Piala AFF dan antar negara di ASEAN, ucap dia lagi. Pada bagian lain, Elias menepis isu yang diembuskan Masatada Ishii, ex-direktur teknik timnas Thailand soal banyak pemain yang menolak saat dipanggil ke skuad Changshuek. Menurut dia, itu semata karena mereka tak diizinkan klub masing-masing. Pada kesempatan terakhir, saat melawat ke Eropa, ke Georgia dan Estonia, kami memang tak datang dengan full tim. Masih ada klub yang tak mau melepas beberapa pemain, ujar bek yang sebetulnya juga punya kans membela timnas Malaysia tersebut.